Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang baik di kota maupun di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami melakukan segala tanggung jawab, tugas, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang ke-29 dan sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pipit adalah nama umum bagi sekelompok burung kecil, pemakan biji-bijian yang menyebar di wilayah tropis. Kebanyakan burung pipit tidak tahan dengan iklim dingin dan memerlukan habitat hangat seperti di wilayah tropika. Namun ada pula sebagian kecil jenis yang beradaptasi dengan lingkungan dingin di Australia bagian selatan. Saudara, burung pipit tidak pernah menyiram tetapi selalu tercukupi. Tidak pernah menyimpan tetapi selalu ada persediaan. Semuanya karena Tuhan memperhatikan burung pipit yang kecil itu, saudara. Burung pipit salah satu spesies burung yang disebutkan oleh Tuhan Yesus untuk dijadikan contoh agar kita jangan takut dan khawatir di dalam hidup. Contoh ini bukan berarti meniadakan tugas dan tanggung jawab manusia dalam bekerja dan berkarya, namun memberikan makna bahwa bila burung pipit saja yang tidak menabur bisa terpelihara, apalagi manusia yang menabur pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Makna lainnya tentu adalah tanggung jawab Allah terhadap ciptaannya. Apabila burung pipit yang kecil saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, pasti dipelihara olehnya. Implikasi dari kenyataan ini kembali ke esensi perintah Tuhan agar jangan khawatir soal apapun di dalam kehidupan ini. Bersukacita di dalam Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bila masalah kecil saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi masalah yang besar pasti diperhatikan oleh Tuhan pula. Saudara kasih Tuhan Yesus, ketakutan dan kekhawatiran sering kita alami saat badai persoalan menerpa kita. Ketakutan itu terjadi oleh karena suatu perasaan bahwa Allah tidak tahu apa yang terjadi, sehingga kita berpikir bahwa pertolongan tidak segera datang. Namun firman Tuhan saat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dinyatakan bahwa burung pipit dipelihara atas kehendak Allah. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Jika burung pipit saja dalam pengawasan dan kehendak Allah,
apalagi kita, jauh lebih berharga daripada burung pipit. Maka perhatian Allah kepada kita jauh lebih serius, saudara. Perhatian Allah yang begitu besar kepada kita memberi keyakinan bahwa semua peristiwa dalam hidup kita adalah dalam kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Hal ini dapat menghapus ketakutan kita bahwa seakan Allah tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi takut dan panik. Dengan kehendak Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kita, memberi ketenangan dan keberanian dalam menghadapi segala sesuatu. Hal ini adalah bukti bahwa Allah senantiasa menyertai kita dan sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang Tuhan Yesus, marilah saat ini dengan iman yang teguh bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, memberi keyakinan bahwa kita berani menghadapi segala sesuatu di hadapan kita tanpa harus takut dan panik. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini meneguhkan kepada setiap kami, Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kami. Tuhan yang memelihara atas ciptaan-Mu, Engkau yang memperhatikannya, dan terlebih lagi Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami, umat-Mu. Tuhan yang memelihara dengan sempurna kehidupan kami. Bahkan Engkau mengawasi kami, ya Tuhan. Kehidupan kami ada di dalam hati Tuhan. Oleh karena itu, kami percaya dalam segala apa yang kami alami saat ini, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan teguhkan hati kami, untuk kami dapat berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna bagi setiap kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan kokohkan, teguhkan hati mereka satu persatu untuk senantiasa teguh dalam iman, teguh dalam pengikutan kepada Tuhan. Tuhan menjamah juga setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan mereka, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan penghiburan bagi setiap kami yang saat ini menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Dan berikan kami jalan keluar. Berdoa bagi daerah kami, buat desa kami, kota kami, negeri kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan negeri kami ya Tuhan. Saat-saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memperhatikan, mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.